Halo Juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Tuku Deres. Setelah kemarin saya mereview tentang cabai rawit kecil, sekarang saya akan mereview yang cabai rawit hijau besar. Nah, di sini sudah ada 7 benih ya Juragan yang saya pilih yang bisa Juragan coba saat mau menanam cabai hijau besar. Ketujuh benih yang akan saya bahas ini Juragan, dia untuk potensi hasil per satu tanamannya mampu mencapai 1 kg per satu tanaman. Oke Juragan, kita langsung saja review. Varietas yang nomor 7 di sini ada benih lojana. Cabai rawit hijau lojana ini Juragan, dia cocok ditanam di semua dataran, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih lojana ini Juragan, dia dapat mencapai 5 sampai 7 cm. Sedangkan untuk potensi hasil dari benih lojana ini sendiri, dia dapat berpotensi mencapai 9 sampai 11 ton per 1 hektarnya. Untuk ketahanan penyakit dari benih lojana ini sayang sekali di kemasan belum tertulis ya Juragan, atau memang tidak tahan terhadap penyakit. Oke Juragan, kita lanjut ke benih yang nomor 6. Untuk varietas yang nomor 6 di sini Juragan ada benih rejo. Mungkin sedikit asing ya bagi Juragan yang menggunakan benih-benih yang sudah terkenal. Kalau rejo ini memang belum familiar di kalangan petani. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih cabai rawit rejo ini Juragan, dia dapat mencapai 5 sampai 7 cm. Sedangkan untuk diameternya sendiri dia di 1 cm. Nah, untuk berat per buahnya nih dari benih cabai rawit rejo ini dia mampu mencapai 2,5 sampai 5 gram per satu buahnya. Sedangkan untuk potensi hasilnya sendiri dari benih rejo ini Juragan, dia mampu mencapai 1,5 kg per satu tanamannya. Sedangkan untuk hasil per hektarnya di sini dari benih rejo dia berpotensi mencapai 9 sampai 13 ton per 1 hektarnya. Untuk usia panennya sendiri dari benih rejo ini pun terbilang cukup cepat ya Juragan, dia dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Untuk rekomendasi tanam dari benih rejo ini dia bisa ditanam di semua dataran Juragan. Jadi tenang saja bagi Juragan yang di dataran tinggi, rendah, menengah masih bisa memakai benih rejo ini. Oke Juragan, kita next ke benih yang nomor 5. Varietas yang nomor 5 di sini ada dari perusahaan Raja Seed. Untuk nama varietasnya sendiri Bangjo. Bangjo sendiri Juragan, dia mampu menghasilkan cabai dengan panjang buah mencapai 5 sampai 6 cm. Sedangkan untuk berat buahnya dia maksimal di 4 gram per satu buahnya. Sedangkan untuk potensi hasil per satu tanamannya dari benih Bangjo ini dia dapat berpotensi mencapai 1,5 kg per satu tanamannya. Untuk usia panen dari benih cabai unggul varietas Bangjo ini Juragan, dia juga terbilang genjah. Dia dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Dan benih yang varietas Bangjo ini Juragan, dia mampu ditanam di semua dataran. Sayangnya di sini untuk ketahanan penyakit dari benih Bangjo belum diketahui. Padahal untuk hasil per satu tanamannya itu sudah bagus ya, dia dapat mencapai 1,5 kg per satu tanamannya. Nah, sudah ada 3 benih yang kita bahas Juragan. Apakah sudah menentukan pilihannya yang mana? Tapi kalau sudah, ditahan dulu ya, jangan langsung memutuskan untuk pilih yang itu. Kita bahas 4 benih lagi yang tahan terhadap penyakit. Nah, daripada Juragan penasaran untuk benihnya itu apa saja, kita langsung saja bahas dulu dari yang nomor 4. Varietas yang nomor 4 di sini ada benih rajo. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih rajo ini dia dapat mencapai 4 sampai 7 cm. Sedangkan untuk potensi hasilnya sendiri dari benih rajo ini dia dapat berpotensi mencapai 6 sampai 12 ton per satu hektarnya. Untuk usia panennya sendiri pun dia di sini juga terbilang cukup genjah. Dia dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Dan yang lebih bagus dari benih rajo ini Juragan, dia sudah tahan terhadap hama. Tidak hanya itu, benih yang rajo ini dia juga tahan terhadap bulai. Nah, tentunya ini menjadi salah satu unggulan dari benih rajo sendiri. Oke Juragan, kita berpindah ke benih yang berikutnya.
Varietas yang nomor 3 di sini ada benih tan baru. Benih cabai rawit tan baru ini juragan dia beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai dataran menengah. Di dataran tinggi kemungkinan masih bisa, tapi untuk potensi hasil dan yang lainnya itu akan berpengaruh ya juragan, tidak seperti yang ada di kemasan. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih tan baru ini, dia dapat mencapai 4-7 cm. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya dari benih tan baru ini, dia dapat mencapai 1,2 kg per 1 tanamannya. Untuk usia panennya sendiri, di sini sedikit agak lama dari benih yang sebelumnya tadi yang kita bahas. Untuk yang varietas tan baru ini juragan dia dapat dipanen saat usia 95 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan penyakitnya dari benih tan baru ini dia sudah tahan terhadap patek dan tahan terhadap virus. Nih kalau dilihat dari ketahanan penyakitnya juragan, dari benih tan baru ini dia masih cocok ditanam saat musim hujan. Oke, kita lanjut ke varietas yang nomor 2. Benih yang nomor 2 di sini ada dari Wijitani. Untuk nama varietasnya sendiri Rengganis. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih Rengganis ini dia maksimal di 7 cm. Dan untuk potensi hasil per 1 tanamannya dia dapat mencapai 1 kg. Untuk usia panen dari benih Rengganis ini juragan dia sama dengan benih yang tan baru. Benih Rengganis ini bisa juragan panen saat usia 95 hari setelah tanam. Untuk ketahanan penyakitnya di sini cuma tertulis dia tahan terhadap panas. Jadi bisa diambil kesimpulan dia cocoknya ditanam di musim kemarau. Nah, untuk yang cabai Rengganis kurang lebih seperti itu juragan untuk ketahanan penyakit, potensi hasil dan umur panen. Kita lanjut ke benih yang terakhir yaitu benih nomor 1. Varietas yang nomor 1 di sini ada benih bangkok hijau dari benih inti. Panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih bangkok hijau ini juragan dia rata-rata di 5-7 cm. Sedangkan untuk potensi hasilnya per 1 tanaman dari benih bangkok hijau ini dia dapat berpotensi mencapai 1,5 kg per tanamannya. Umur panennya pun di sini dari bangkok hijau menurut saya juga cukup genjah. Dia dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Dan yang paling penting di ketahanan penyakit ya juragan, untuk yang bangkok hijau ini dia sudah tahan terhadap virus patek. Jadi ya bisa diambil kesimpulan lagi, patek kan biasanya lebih menyerangnya di musim penghujan. Walaupun di kemarau masih ada kemungkinan menyerang, tapi skala besarnya di musim hujan. Jadi benih yang bangkok hijau ini dia cocok juga saat ditanam di musim hujan. Nah, itu tadi juragan adalah 7 varietas benih cabai rawit hijau besar yang terlaris di pasaran. Rata-rata dari potensi hasilnya pun di sini dia paling rendah di 1 kilo ya. Jadi ini sudah menjadi keuntungan bagi para petani jika menggunakan beberapa benih yang sudah saya bahas tadi. Kalau saran dari saya juragan, lebih baik juragan di sini memakai benih yang tahan terhadap penyakit. Karena kan kita tidak tahu kedepannya penyakit yang akan menyerang itu apa. Lebih baik kita antisipasi daripada nantinya itu terkena penyakit dan malah susah untuk cara mengatasinya. Nah, misal nih di musim hujan saya sarankan juragan memakai benih yang bangkok hijau karena dia sudah tahan terhadap patek. Dan untuk usia panennya pun dari bangkok hijau ini dia juga cukup genjah ya juragan, dia dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Nah, sedangkan di musim panas nih juragan bisa memakai varietas yang Rengganis karena dia sudah tahan terhadap virus. Kemungkinan juga untuk yang Rengganis ini dia sudah tahan terhadap hama karena pembawa virus itu sebenarnya adalah hama seperti trips, tungau, aphids dan yang lain sebagainya. Nah, itu saran dari saya juragan. Ini hanya saran dari saya. Juragan mau pakai saran dari saya boleh, mau tidak juga boleh karena saya di sini hanya merekomendasikan. Untuk pilihannya tergantung juragan lagi. Itu ditentukan oleh juragan, dilihat sesuai kondisi lahannya itu seperti apa, endemik terhadap penyakit apa. Nah, yang dibutuhkan itu yang tahan terhadap apa. Jadi juragan tetap harus pintar-pintar saat memilih benih. Oke juragan, kemungkinan segitu saja yang bisa saya infokan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi juragan. Dan sekali lagi terima kasih bagi juragan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga tekan like jika juragan suka video ini, dislike jika juragan tidak suka video ini. Saya Diko dari Toko Deres dan sampai ketemu di review cabai rawit yang selanjutnya.